Halo rekan-rekan publisher Android Indonesia, jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel Haja Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin share bagaimana cara upload aplikasi atau game di Play Store Google. Untuk tutorial kali ini sebetulnya saya peruntukkan untuk teman-teman yang betul-betul masih pemula ya di bidang publisher Android Indonesia. Tolong disimak aja ya sampai tuntas. Oke, kita langsung aja. Yang pertama-tama saya buka dulu akunnya ya. Akunnya saya simpan di RDP. Ini dia. Nanti tampilan awal Play Store akun Play konsolnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang perlu disiapkan adalah akun Google Play-nya, aplikasi, APK ya, APK teman-teman ya. Ini kali ini saya akan coba mengupload, tapi ini hanya testing sih. Mungkin next akan saya unpublish nih. Yang perlu dipersiapkan teman-teman ialah deskripsi dari aplikasi kita, yaitu berupa titlenya atau judul, title, lalu short deskripsi atau deskripsi singkat, lalu full deskripsi ya. Lalu teman-teman siapkan emailnya juga untuk keperluan rating konten dan keperluan privasi polisnya nanti ya, link privasi polisnya ya teman-teman ya. Untuk tutorial membuat privasi polis sebelumnya saya sudah buat videonya juga ya, nanti teman-teman bisa cek di atas video ya, di atas ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Yang pertama kita coba membuat kita input dulu ini ada dua ya, sorry. Kita input dulu titlenya teman-teman ya, titlenya kita copy dulu titlenya teman-teman ya, lalu klik publish. Yang perlu diperhatikan ialah biasanya jika teman-teman membuat akun developer Indonesia, itu nanti default language-nya itu atau bahasa defaultnya itu bakalan bahasa Indonesia. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Jadi jika target aplikasinya itu global, usahakan default language-nya itu adalah Indonesia, US ya, US English ya. Karena kalau bahasa Indonesia nanti defaultnya akan ke global ya, bahasa Indonesia sini. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara untuk localization-nya ya, untuk membuat deskripsi sesuai lokasi targetnya ya. Jadi di sini harus defaultnya Inggris ya teman-teman ya, Inggris US. Lalu masukkan titlenya, lalu klik read. Nah, di halaman ini biasanya saya langsung ke app release dulu teman-teman, nanti balik ke sini lagi ya. Di app release ini kita masukkan APK yang sudah kita buat ya. Ini APK saya yang saya buat. Oh ya teman-teman, APK ini saya buat dari source code Android University punya Mas Tio Prayogo. Nanti link profil Tio Prayogo akan saya sertakan di deskripsi ya. Ini hanya testing, jadi semua komponen ini sebetulnya tanpa saya ubah sama sekali ya, tapi karena ini hanya testing, nanti akan saya unpublish kalau dia sudah live atau
saya batalkan sih ya. Di production track ini, di productionnya kita klik manage ya. Saya tidak jelaskan untuk ini dulu fitur-fitur semua, nanti di lain kesempatan akan saya buatkan video terpisah untuk menjelaskan menu-menu di Google Play Console ini. Kali ini saya fokus untuk temanya cara mengupload aplikasi atau game di Play Store ya. Kita klik di production track manage, lalu create release. Nah, di halaman ini ada continue atau option out. Di continue ini teman-teman klik jika teman-teman memiliki APK atau aplikasi yang udah AAB ya. AAB. Tapi karena kita ekstensinya APK, kita harus option out. Untuk app bundle, teman-teman harus setting dulu di Android Studio atau Unity untuk versi app bundle-nya. Fungsinya jelas lebih direkomendasikan oleh Google karena nanti akan menyesuaikan device teman-teman ya, device user kita ya. Tapi untuk pemula kita pakai option out dulu. Lalu I'm sure option out. Nah, di halaman ini kita browse file, cari APK kita ya teman-teman ya, yang kita udah siapin tadi. Udah digesong. PK-nya ini teman-teman ya. Ya. Kita tunggu processingnya. Nah, kalau ini udah selesai, kita langsung save aja teman-teman ya. Klik review. Nah, ini ada peringatan warning, tapi ini nggak masalah ya teman-teman ya. Ini kita diberi peringatan karena aplikasi kita belum menggunakan versi Android app bundle, karena ini yang paling direkomendasikan oleh Google. Karena ya selain size APK kita bakalan mengecil, nanti mungkin ada fitur-fitur lanjutan yang lebih direkomendasikan ya. Saya belum pelajari lebih mendalam tentang app bundle ya. Oke, lalu kita kembali ke store listing ya teman-teman ya, atau listingan toko kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan lagi short description-nya, nanti ada 80 karakter, 80 kata nih. Nah, kalau dia lebih terpaksa teman-teman harus kurangin ya. Atau bisa langsung ini aja sih, karena terbatas. Nanti kita mainkan sebetulnya di full description-nya aja sih, ASO keywordnya ya. Tapi lagi-lagi saya tidak akan jelaskan di sini bagaimana penerapan ASO keywordnya, karena saya ingin membuatnya di video terpisah teman-teman ya, biar kontennya makin banyak ya, dan lebih ngejelasinnya juga bisa lebih spesifik. Soalnya kalau digabung-gabung nanti kurang spesifik penjelasannya. Di sini deskripsinya, ini sebetulnya hanya deskripsi sederhana aja. Saya belum menerapkan saya belum menerapkan ASO keyword dalam sini ya. Ini hanya saya coba hapus ini karena ini keyword-keyword agak bahaya juga ya. Ini misalnya aja ya teman-teman ya. Lalu di sini kita disediakan 4000 kata, jadi kita bisa mengeksplor banyak banget keyword atau kata kunci yang bisa mendongkrak aplikasi kita, download aplikasi kita ya di Play Store untuk yang bermain organik atau tanpa beriklan. Lalu di sini kita coba masukkan icon kita ya, icon. Nah, icon kita itu berukuran 512 x 512 teman-teman ya. Nah, dan satu lagi, dia nggak boleh, bentar, ini berhasil nggak ya, soalnya size nya kok cuma 65 KB ya. Semoga berhasil sih.
Oh ya, berhasil. Size untuk icon itu nggak boleh melebihi daripada 1 MB ya teman-teman ya. 1 MB itu 1000 kbps, nanti akan ditolak teman-teman, harus di bawah 1 MB. Nah di icon ini bebas ya, ukurannya 720 kali 1280 atau boleh 1080 kali 1980, boleh bebas ya. Sarannya sesuai ukuran thumbnail YouTube ya, karena ini portrait ya saya ikut portrait. Kalau landscape boleh di landscape ya. Minimal kita boleh pasang di sini minimal 1 screenshot per perangkat ya. Di sini perangkat phone maksimal 8 screenshot ya teman-teman ya, 8. Lalu di phone ya, lalu di versi tabletnya kita masukkan juga, tadi saya input SS1, SS2, lalu SS3 dan SS4 di sini. Maaf teman-teman, karena saya lagi ngejar rekaman untuk video ini, jadi malam tuh di sini masih sering bising ya, maaf ya kalau keganggu ya, maaf. Nah untuk 7 inci tablet itu sebetulnya saya ukurannya saya samakan aja sih teman-teman ya, semua ukurannya 1280 kali 720 sama aja sih, semua udah bisa kok di kompatibel ya. Nah di 1024 kali 500 ini teman-teman, ini ya, ini juga nggak boleh lewat 1 MB teman-teman. Kalau dia lewat dari 1 MB bakalan ditolak juga ya. Nah oke, ini koneksi agak lemot juga sih ya. Nah nanti teman-teman harus harus mendesain icon screenshot itu harus lebih eye catching ya, atau lebih, kalau temanya kasual harus lebih harus mengundang minat anak-anak lah, kalau memang targetnya all age ya, atau sesuai semua usia, karena icon dan screenshot itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Nanti di kategori application tipenya ini kita sesuaikan ya, ini aplikasi atau game, karena ini game ya kita klik game, lalu di select kategorinya kita sesuaikan ya teman-teman ya, dia bertema puzzle, casual, musik, pilih aja salah satunya. Ini bisa saya masuk di kategori puzzle, sebetulnya bisa casual juga ya. Oke. Nah di halaman websitenya ini teman-teman, nanti teman-teman masukkan, kalau teman-teman pakai AdMob untuk monetize aplikasinya ini atau gamenya, nanti teman-teman masukkan link app HTXT nya teman-teman ya, nanti akan saya sertakan lagi-lagi di atas ini ya, di sini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini untuk video cara membuat HTXT nya. Nah di sini teman-teman input juga emailnya teman-teman ya, di sini teman-teman input emailnya. Nah di fontnya bisa dikosongi, jadi intinya selalu dari video kemarin juga saya jelaskan bahwa yang ada tanda bintangnya itu wajib ya teman-teman. Kalau ini udah selesai, langsung klik save draft aja ya. Nah ini yang tanda centang hijau ini berarti dia sudah selesai teman-teman ya. Di sini di manage text kita masukkan lagi tag kategorinya teman-teman ya. Nanti teman-teman maksimal 5 tag kategori ini membantu juga nanti ASO keyword, ASO pencarian di Play konsolnya ya. Contoh puzzle. Nah dia masuk di game kategori puzzle, masuk di mana sih ini, masuk link puzzle enggak ya. Lalu mungkin kita klik casual,
Nah, ini masuk kategori kasual. Apalagi nih, coba kita kasih masuk musik. Ada enggak musik? Ini maksimal 5 teman-teman ya. Jadi teman-teman masukin aja yang sesuai kategorinya, jangan melenceng terlalu jauh ya, nanti di sini kasual tapi malah ke action, itu biasanya gak nyambung. Oke, ini udah maksimal ya 5 teman-teman. Kalau udah ya teman-teman klik aja teks kembali. Ini sebetulnya ini udah di store listing, tapi masih banyak yang bisa kita explore di sini teman-teman ya. Salah satunya ialah menambahkan localization, title, short description, dan full deskripsi di setiap negara yang kita target. Misalnya saya mau aplikasi saya ini jika dibuka di Indonesia, dia akan deskripsinya akan mengikut bahasa Indonesia. Jika dibuka di India yang notabene dia punya abjad tuh agak gimana ya, dia abjad apa sih, lupa saya, dia akan menyesuaikan ya. Jadi nggak default global seperti ini ya, dia punya teks ya. Dia dibuka di Korea misalnya sesuai huruf Korea ya. Jadi caranya paling mudah sih teman-teman ya. Ini nggak wajib ya, ini cuma opsi aja. Tapi jika teman-teman ingin aplikasinya lebih tertarget dan lebih profesional, karena kadang user yang taruhlah di Arab, dia butuh bahasa Arab supaya dia yakin bahwa aplikasi itu udah baik sesuai dengan bahasa mereka. Nanti gampang kok teman-teman, tinggal masuk di bayusp.com, nanti saya sertakan di link deskripsi. Ini tool favorit kita. Nah, di halaman ini teman-teman masuk di Play Store Translator ya. Nah, di sini kan. Lalu teman-teman masukkan title-nya ya. Lalu sorry, kita ambil dari sini aja, nanti lewat lagi. Nah, lalu short description-nya, lalu full description-nya ya. Nah, kalau ini udah, kita tinggal klik terjemahkan. Nanti dia bakalan terjemahkan di seluruh bahasa yang tersedia di yang didukung oleh Play Store ya. Nah, ini tool favorit yang betul-betul dahsyat nih, punya Mas Bayu Sidik Prawira. Oke. Nah, kita coba ini sebetulnya bebas teman-teman, kalau mau sambil semua boleh. Tapi saya biasanya yang umum-umum aja ya. Misalnya saya ambil bahasa Arab, bahasa bahasa Indonesia karena negara kita sendiri kan. Lalu bahasa bahasa India ya, bahasa Korea, bahasa Jepang, bisa juga bahasa Spanyol ya, supaya lebih terang. Misalnya gini ya, saya ambil coba Arabik ya, misalnya begini. Karena biasanya ada yang masih abjadnya seperti ini kalau saya sih abaikan aja, langsung aja sih ya. Klik add your own translation text, lalu klik Arabic, lalu add. Nanti tinggal paste di sini ya kan, short description-nya. Jadi simple banget teman-teman, tanpa menyimpan di anunya di notepad, kita udah langsung begini. Nah, kalau teman-teman bisa mau lebih ya boleh lah, ini di translate lagi manual untuk yang pendek-pendek boleh. Nah, ini cukup ini aja teman-teman, jangan diubah yang lain. Kalau mau ubah lagi sesuai target icon di masing, jadi icon itu bisa berbeda-beda teman-teman, untuk menyesuaikan. Misalnya di Arab ini icon saya yang saya mau tampilkan ini, boleh silahkan bikin icon sendiri. Di
screenshotnya di Arab akan terbuka. Jika dibuka di Arab akan seperti ini. Boleh teman-teman ya. Kalau saya sih cuma mengubah title-nya aja. Jadi title, short description, dan full description. Jadi tinggal langsung save draft ya. Nah, di sini sekarang kita punya dua bahasa teman-teman. Nah, Arabic dan defaultnya United. Nah, saya mau tambah lagi nih, misalnya ya, saya mau tambah lagi nih. Misalnya saya mau tambah, jadi bebas ya, mau tambah apa aja boleh. Misalnya saya mau tambah apa ya, yang di Cina juga boleh. Tapi Cina, Google Play Console masuk di Cina nggak ya? Teman-teman bantu jawab. Kita ambil, coba mana sih India nih? Dia banyak teman-teman yang ngabaikan India, padahal itu bagus sih walaupun CPM-nya kecil. Nah, ini India ya. Nanti tinggal di sini lagi-lagi teman-teman tambah lagi manage-nya. Kalau mau remove translation juga boleh, langsung remove aja. Ini add your own translation text, lalu pilih sesuai tadi Hindi kan. Nah, ini di add sama ya. Jadi mudah banget teman-teman. Short description-nya, lalu full description-nya, long description. Nah, gitu aja teman-teman. Jadi bebas ya, di sini mau tambah berapapun boleh. Tapi saya contoh 3 aja ya, nanti kepanjangan lagi videonya. Nah, setelah itu kita masuk di area content rating teman-teman ya. Di sini menentukan, biasanya paling menentukan. Jadi ya, area rawan itu ada di store listing sama di content rating. Rawannya maksud saya rawan kena reject ya, jika di store listing tuh rawannya di source code-nya, di SS dan ikonnya. Biasanya kalau mengandung hak cipta atau gimana itu bakalan kena reject atau suspend. Dan juga di deskripsinya kalau ada keyword-keyword yang masuk kategori spam atau masuk kategori hak cipta itu bakalan kena reject. Kita seringnya reject sih, jarang suspend. Nah, untuk di rating konten ini kita harus menyesuaikan teman-teman. Paling sering kena reject itu masalah iklan teman-teman. Jadi taruhlah target APPS-nya ini anak-anak, jadi nanti teman-teman harus menyesuaikan bahwa ini iklannya sudah difilter teman-teman. Dia nggak boleh muncul iklan-iklan yang berbau dewasa teman-teman. Caranya, jika teman-teman ingin aplikasinya ini memiliki rating konten 3 atau paling tidak COPPA, malah yang lebih sensitif, teman-teman harus sering, misalnya AdMob nih, teman-teman harus filter dulu iklannya ya, bebas dari judi, bebas dari iklan berbau dewasa ya. Nanti untuk cara filter iklannya lagi-lagi di atas ya sini. Saya udah pernah bikin videonya di cara daftar AdMob itu. Saya, kalau teman-teman nonton sampai full, ada kok di pertengahan itu saya jelaskan, dan bahkan di link deskripsi video tersebut udah saya jelaskan, saya sisipkan di drive list aplikasi atau game yang mengandung unsur dewasa yang bisa teman-teman filter ya. Jadi kita next aja nih. Maaf kalau videonya nanti ini kepanjangan karena saya ingin menjelaskannya sedetail mungkin ya. Biasanya detail pun masih saja teman-teman bertanya, tapi wajar lah ya. Ini kita masukkan email addressnya ya, emailnya kita. Nanti saya blur ya emailnya, nanti teman-teman nyari lagi web saya. Nah, di sini kita sesuaikan ya kategorinya. Kategori rating kontennya kita masukkan game. Nah, gini, saya akan 2 kali membuat rating konten untuk menjelaskan teman-teman aplikasi atau game yang cocok untuk aplikasi ini. Dia cara membuat rating kontennya seperti ini, dan aplikasi yang agak berbau dewasa dan maksudnya agak remaja, cara buat rating kontennya seperti ini, karena ini menentukan untuk aplikasi kita bisa tayang apa enggak ya. Jadi misalnya teman-teman ini
punya game atau aplikasi yang sama sekali tidak mengandung kekerasan. Nah, klik aja no. Ini nanti jatuh-jatuhnya rating kontennya +3 ya. Di sini fear, sexuality-nya no. Ini apalagi simulated gambling, language-nya yang mengandung unsur-unsur kekerasan atau ngejek, yang ini enggak ada, kontrol substance enggak ada. Ini kasih no aja. Nah, biasanya di sini sih yang ada ya. Misalnya aplikasi ini teman-teman bisa sharing komunikasi melalui teks, gambar atau audio enggak ya. Kalau bisa dibagikan biasanya bisa dibagikan, klik aja yes ya. Lalu apakah game ini mengambil lokasi user? Kalau saya sih rata-rata enggak ya, karena ini nanti bakalan sensitif nanti kalau. Apakah teman-teman dalam aplikasi teman-teman itu melakukan penjualan misalnya menggunakan in-app purchase? Kalau ada ya tinggal klik yes saja, kalau enggak ya no ya. Sisanya ini no aja sih, ini aja sih, ini nggak mungkin yes ya, ada nasinya lagi ya. Nah, kalau udah tinggal save. Ini nanti jatuhnya di rating +3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nanti support Chopa teman-teman. Untuk yang belum mengerti Chopa itu ialah aplikasi yang akan ditayangkan khusus untuk anak-anak. Jadi nanti teman-teman masuk di kategori sendiri, kategori Chopa namanya ya. Itu dikhususkan untuk anak-anak. Kebanyakan sih game-game casual seperti ini ya, atau game-game yang puzzle-puzzle anak ya, banyak sih. Nah, di sini rata-rata saya available aja. Tapi di sini juga teman-teman bisa ngatur kok. Jika teman-teman nggak mau tampil ini maksudnya aplikasinya nggak mau tampil, misalnya saya nggak mau tampil di Argentina ya, saya tidak mau tampil di mana sih, kalau saya sih global aja, nggak mau tampil di India atau nggak mau tampil di Indonesia, soalnya nanti banyak yang spy. Percuma teman-teman, mau di checklist juga nggak mau tampil di Indonesia atau India atau Vietnam yang rata-rata spamming publishernya termasuk saya. Bakalan ketemu juga, soalnya di riset keyword itu semua nemu. Apalagi Mas Bayu SP itu udah buat toolnya jelas ketemu semua lah ya. Jadi daripada meninggalkan user yang berpotensial, yang mending checklist aja semua ya. Di sini kita tinggal checklist juga nih. Oke, ini udah hijau teman-teman. Halaman yang terakhir di app konten. Ini juga menentukan sih. Tapi yang paling menentukan itu di rating konten dan store listing. Nah, di sini teman-teman, ini ada tampilan, memang tampilan baru sih. Dulunya nggak ada nih. Di sini kita masukkan link privacy policy-nya ya. Nah, ini tadi yang saya buat ya. Ini enggak. Di sini saya jadi akan berusaha saya buat untuk tipe Chopa ya. Kalau Chopa gini cara buatnya, tapi dengan syarat teman-teman harus filter dulu. Kalau AdMob ya, filter dulu. Nanti ada filter dulu iklannya, jangan sampai berbau dewasa. Kalau di Startup PP juga ada tuh khusus iklan Chopa. Unity juga ada ya. Ads-nya kalau di sini jelas ya, kita apakah ini mengandung app-nya mengandung iklan, udah pasti yes. Lalu di sini, nah di sini nih target audio kontennya. Nah di sini apakah ini semua berfungsi tanpa memiliki special access? Kalau ini saya klik yes atas saja, all functionally, kecuali teman-teman mengambil data user ya biasanya. Nah ini nih target audience dan konten. Di sini yang paling sering teman-teman kena reject juga selain di rating konten ya,
di sini kalau teman-teman ingin targetnya copa, nanti klik ini ya. Jadi disesuaikan dengan rating konten tadi. Tapi kalau teman-teman minimal ini ya. Kalau mau copa ya ini ya. Nah, ini. Nanti setelah ini kita klik next untuk target semua usia. Nah, ya ini ya. Nah, dia akan memberi peringatan. Nah, apakah teman-teman mengambil informasi sensitif? Kalau saya sih enggak ya. Nanti ini harus checklist. Iklan ini cocok untuk anak-anak, yes ya. Ini banyak nih ya. Creativity, brand games lah. Untuk kategori coba memang gini, ketat dia teman-teman ya. Lalu nah ini dia ya, aplikasi kita ini merequest untuk join di program family program ya, atau copa ya teman-teman ya. Kita save. Ini untuk teman-teman yang ingin membuat aplikasi dengan target copa ya. Nah ini kan udah semua nih teman-teman. Nah ini belum checklist, tapi sebetulnya ini udah kok. Nanti teman-teman tinggal klik app release. Nah ini udah kan. Nah itu untuk saya belum selesai, saya belum klik untuk publishing ya. Ya belum ya. Nanti teman-teman untuk rating konten kedua yang tidak mau ikut program copa atau tidak mau yang plus 3, ini sebetulnya teman-teman walaupun enggak, misalnya nih star new besar, tapi nah di sini ya, misalnya saya mau target remaja atau ke atas, karena saya mau nampilin iklan yang lebih mahal. Karena terus terang teman-teman, jika semua teman-teman al user al ek, nanti semua iklan akan masuk semua ya, apalagi yang iklan anak-anak maksudnya ya, itu CPM-nya pasti lebih kecil ya. Itu salah satunya. Jika teman-teman ingin targetnya misalnya game adventure atau game action yang mengandung kekerasan, teman-teman tinggal misalnya game ini mengandung kekerasan ya, nanti menghasilkan ini mengandung kekerasan misalnya ya. Violence no, yes, ini fantastical, ini no, ini unrealistic misalnya, pakai ini mengandung kekerasan, lebih butuh ya, pakai ini ada darah, misalnya saya klik mild limited ya, ini netral, tapi disesuaikan dengan aplikasinya teman-teman ya. Jangan harus teman-teman belajar nih bacanya ya, jangan asal ambil aja ya. Lalu di fear-nya ini kalau ada macamnya game-game zombie gitu kan, apakah itu betul-betul menakutkan, nanti saya klik rarely ya. Ini jatuh-jatuhnya nanti minimal dia rating 12 teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu filter iklannya ya, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman bikin aplikasi kayak VPN ya, biasanya harus ada sexuality-nya sih ya. Nanti jatuh-jatuhnya di plus 17 plus 18 ya. Misalnya ini ya. Nah gitu teman-teman. Nah ini kan rating 12 kan, ini sebetulnya lebih gampang masuknya sih terus terang, karena yang ketat itu di area 9 tahun ke bawah, apalagi area plus 3 yang copa ya, wah rawan lah ya. Nah karena di sini saya kembali menggunakan rating 12, maka di sini kita harus edit kembali teman-teman ya. Nah, di app kontennya itu dia nggak support copa ya pastinya ya. Nah ini nggak bisa lagi dicentang kan. Nah minimal dia 13 tahun, karena kita udah menaikkan rating kontennya, otomatis dia terblok nih. Nah kita tinggal centang nih, centang semua ya. Tadi sebetulnya dicentang semua sih yang untuk plus 3 semua, maksudnya al user ya, itu maksudnya. Nah tinggal klik next. Nah ini design for family, target your
group. 13, 15, 16, 17 dan over. Design for family, your apparel is not enrolled, artinya dia tidak mendukung program COPPA atau design for family ya. Nah, ini udah save. Nanti teman-teman tinggal klik app release untuk finishingnya ya. Nah, ini udah hijau kan ya. Untuk finishingnya teman-teman tinggal klik edit release ya, di app release lalu edit release. Lalu teman-teman tinggal scrolling ke bawah. Nah, karena kita input beberapa language atau bahasa, maka otomatis jika ada pembaruan teman-teman boleh masukkan sini, misalnya di sini apa yang terbaru, misalnya perbaikan kesalahan ya, fix bugs, misalnya fix bugs. Itu kalau app yang update ya. Kalau baru-baru gini aja nggak perlu sih ya, dia kosongin aja ya. Nah, nanti untuk bahasa Argentina misalnya ya, ikut aja bahasa Argentina, tapi kalau nggak mau ngasih, nah ini yang ribetnya kalau teman-teman menambah localization untuk language-nya ya, atau bahasanya ya teman-teman ya. Nanti ya setelah ini lalu teman-teman tinggal save ya. Nah, sini teman-teman tinggal klik review ya, lalu start rollout to production. Nah, ini udah full rollout teman-teman ya, ini udah full rollout. Jadi nanti ini berarti udah selesai teman-teman, tinggal menunggu aplikasi kita live di Play Store ya. Nah, ini teman-teman dia pending publication, artinya menunggu persetujuan ya, aplikasinya itu diterima di Play Store ya. Jadi tutorial mengupload aplikasi atau game di Play Store sesimpel itu teman-teman ya. Next mungkin akan saya buat tutorial pendukungnya, misalnya bagaimana sih cara membuat title, short description, dan full description untuk kepentingan ASO di Play Store ya. Itu versi saya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman jangan berusaha mengcompare atau berusaha membanding-bandingkan teknik dari HJ Studio itu dengan teknik suhu-suhu lainnya, karena masing-masing kita punya teknik sendiri. Kalau teman-teman mau memadukan hasil risetnya boleh, tapi jangan berusaha membanding-bandingkan, ini lebih baik, ini enggak, semua sama-sama baik kok ya. Nanti teman-teman bakal belajar dan akhirnya bisa sendiri. Jadi pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini video tutorial yang sederhana, mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, channel saya, supaya saya lebih semangat berbaginya ya. Terus apalagi ya, saya berusaha akan selalu update tiap hari kalau waktunya pas, karena di siang hari juga ada aktivitas saya lain-lainnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.